Ketika kita berbicara mengenai Kesultanan Turki Utsmani, maka itu tidak akan lepas dari pertanyaan siapa pendirinya. Maka jawabannya adalah Osman Putra Ertuğrul atau Osman Gazi. Nama Gazi di sini biasanya disematkan pada pahlawan atau veteran perang bangsa Turki. Sehingga Osman Gazi bisa berarti Osman si pahlawan atau Osman si veteran perang. Sama halnya dengan ayahnya Ertuğrul Gazi yang telah kami bahas dalam series video sebelumnya, perjalanan hidup Osman juga difilmkan dalam bentuk serial kolosal berjudul Kurulus Osman. Osman Gazi lahir di kota Suud, Turki, tepat di tahun Mongol menginvasi ibu kota dinasti Abbasiyah, yakni Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Osman adalah putra bungsu dari pasangan Ertuğrul Gazi dan Halimah Hatun. Dia juga memiliki dua orang saudara bernama Gunduz dan Sabce. Tidak banyak riwayat yang menjelaskan secara rinci tentang masa kecil Osman Gazi. Namun, menurut beberapa catatan sejarah, Osman kecil dikenal sebagai anak yang jujur, berani, dan sedikit temperamental. Sedari kecil, Osman memang telah dipersiapkan sebagai penerusnya oleh Ertuğrul. Hal itu terlihat dari bagaimana Ertuğrul memilih guru spiritual bernama Syekh Adebale untuk mendidik putranya itu. Syekh Adebale adalah seorang ulama juga salah satu sahabat dekat Ertuğrul yang sangat ia hormati baik secara personal maupun keilmuannya. Bahkan ia pernah berpesan kepada Osman agar patuh kepada Syekh Adebale melebihi kepatuhannya kepada ayahnya sendiri. Dengarlah wahai anakku, Syekh Adebale adalah pelita bagi suku kita. Dia jauh lebih berharga daripada semua harta kita. Kau boleh menentangku, tapi jangan pernah sekali-kali kau sakiti perasaan gurumu. Kalau kau melawanku, mungkin aku hanya akan bersedih hati. Tapi kalau kau menentang gurumu, maka aku tidak akan mau bertemu denganmu lagi. Kalaupun bertemu, aku tidak akan mengenalmu. Nasihat ini bukanlah demi Syekh Adebale, melainkan untuk bangsa ini. Maka ingatlah nasihat yang aku katakan padamu ini. Pesan Ertuğrul pada putranya Osman. Pada tahun 1281 Masehi, Osman menikahi istri pertamanya bernama Malhun Hatun, putri dari wazir Kesultanan Saljuk Rum yakni Ömer Abdul Aziz. Dari pernikahan keduanya lah lahir sosok penerus kekuasaan Osman Gazi kelak bernama Orhan Gazi. Sepanjang hidupnya Osman hanya mempunyai dua orang istri, yang satunya lagi bernama Rabi'ah Bala Hatun, putri dari guru spiritual Osman yakni Syekh Adebale. Masih di tahun yang sama 1281 Masehi, Ertuğrul Gazi, ayah daripada Osman, meninggal dunia. Namun kematiannya ini justru malah menimbulkan pertikaian di antara putra-putranya tentang siapa yang layak menggantikan posisi ayah mereka sebagai kepala suku Kaya. Sebagai saudara yang lebih tua daripada Osman, Gunduz dan Sabce harusnya menjadi kandidat terkuat menggantikan posisi ayah mereka. Namun karena keduanya wafat dalam sebuah pertempuran, maka dibaiatlah Osman menjadi bey atau kepala suku Kaya di usianya yang masih sangat muda, yakni 23 tahun. Osman terkenal dengan keberanian, kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya selama memimpin sukunya. Ia juga berhasil mempersatukan suku-suku Turki yang semula terpecah belah menjadi satu kesatuan di bawah panjinya. Berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Dalam sejarah Turki Utsmani, istilah sultan sebetulnya pertama kali digunakan pada masa penguasa ketiga yakni Sultan Murad I pada tahun 1365 Masehi. Sementara Osman dan Orhan ketika berkuasa hanya menyandang gelar bey atau yang biasa disebut kepala suku di Turki. Sebelum adanya Kesultanan Turki Utsmani, pemerintahan Osman hanya berlaku bagi kalangan suku Kaya dan orang-orang yang tergabung di dalamnya saja. Namun populasi sukunya yang kian hari semakin meningkat, wilayahnya yang semakin luas, dan pasukannya yang semakin banyak membuat istilah suku Kaya dianggap tidak bisa lagi mengakomodir perbedaan dan keragaman yang ada. Sehingga pada tahun 1299 Masehi, setelah wilayah Inegol di Provinsi Bursa berhasil diambil alih dari tangan Romawi Timur, Osman Gazi mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Turki Utsmani dengan nama Devleti Aliye Osmaniye atau Negara Turki Utsmani yang Mulia. Orang-orang Turki biasa menyebutnya dengan Osmanlı saja atau Turki Utsmani. Bersamaan dengan itu pula, dinasti Seljuk mendekati masa keruntuhan mereka. Pada tahun 1300 Masehi, penguasa terakhir Seljuk yakni Sultan Ghiyaseddin Mesud II mengirimkan bendera dan spanduk kepada Osman Gazi sebagai simbol independensi pemerintahan Turki Utsmani di bawah kepemimpinannya. Kemudian pada tahun 1301 Masehi, Osman dan sukunya bermigrasi ke kota Yenişehir, masih di Provinsi Bursa, dan kota inilah yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah untuk pertama kalinya. Mimpi Osman Gazi.
Jauh sebelum Osman mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, di suatu malam ketika dirinya menginap di kediaman gurunya Syekh Adebale, Osman bermimpi dalam tidurnya di mana dalam mimpi itu, Osman tengah berhadap-hadapan dengan gurunya Syekh Adebale. Lalu tiba-tiba bulan sabit keluar dari dada Syekh Adebale dan masuk ke dalam dada Osman Ghazi. Kemudian dari sana tumbuh sebuah pohon yang rindang, rantingnya menutupi langit, akarnya menjalar menutupi 3 benua dunia, dan bayangannya menutupi seluruh dunia. Pohon itu menaungi gunung-gunung besar dan air sungai yang deras mengalir di bawahnya. Menara-menara masjid menjulang tinggi mengumandangkan azan yang saling bersahutan di sekitarnya. Dan burung-burung bulbul bertilawah membaca Al-Quran di sekelilingnya serta masyarakat yang ada berlindung di bawah pohon itu. Lalu pada pohon tersebut menggelantung pedang-pedang sebagai ganti daripada daun pohon. Kemudian sebuah angin kencang berhembus meniupi pedang-pedang itu bagaikan daun-daun yang berterbangan menuju satu titik yaitu kota Konstantinopel. Ketika terbangun dari tidurnya itu, Osman Ghazi menceritakan mimpinya itu kepada Syekh Adebale. Syekh Adebale yang mendengar cerita daripada Osman mengatakan bahwa itu pertanda keturunan-keturunan Osman Ghazi akan diberkati dan diberi kekuatan untuk kelak menguasai dunia melalui kerajaannya sendiri. Tak lama setelah peristiwa itu, Syekh Adebale merestui Osman untuk menikahi putrinya Rabi'ah Balahatun. Dan mimpinya seakan menjadi nyata ketika keturunan-keturunannya ini berhasil menaklukkan Konstantinopel, menguasai 3 benua hingga mempertahankan hegemoni kesultanan mereka selama lebih dari 600 tahun. Di akhir hayatnya, Osman yang sudah menua mengidap penyakit asam urat hingga ia wafat pada tahun 1324 Masehi. Awalnya ia dimakamkan di kota Saud dekat dengan pemakaman ayahnya Ertugrul Ghazi. Namun 2 tahun berselang makamnya dipindahkan ke Bursa sesuai dengan wasiat Osman semasa hidupnya. Sementara tampuk kepemimpinan Kesultanan Turki Utsmani sendiri telah diamanahkan oleh Osman pada putra pertamanya yakni Orhan Ghazi.